there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Video kali ini saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Tauhid, dan di mana materi yang saya ambil yaitu iman kepada Allah. Tapi sebelumnya masuk ke pengertian iman kepada Allah, teman-teman pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya dalam kehidupan itu kita pernah dimana di titik yang sangat berat banget, dan kita ngerasa kayak gak ada siapapun yang menjadi tempat kita untuk cerita. Tapi saat itu teman-teman, mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk kembali pulang ke jalannya. Dan dimana karena sejatinya hidup ini bukan terlepas dari salah satu hal yang menjadi dasar segalanya, yaitu iman kepada Allah. Maka dari itu, iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan bahwa aku beriman kepada Allah, melainkan segala sesuatu keyakinan yang berada dalam hati kita, lalu kita ucapkan di lisan kita, serta kita buktikan dengan tindakan-tindakan baik dalam kehidupan kita. Ibaratnya itu kalau misal kita mencintai seseorang, tapi kita tuh hanya mengatakannya tanpa ada buktinya, maka cintanya itu gak bakal terlihat. Sama seperti keimanan kepada Allah ini, kita memang benar beriman, tapi kita hanya mengatakannya tanpa ada bukti nyata yang kita berikan kepada Allah, maka iman kita itu harus dipertanyakan. Dalam keimanan ini juga terdapat dalam Quran surat Toha ayat 14, kurang lebih bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimus sholata lidzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahkanlah aku dan laksanakanlah untuk mengingat Allah. Ayat ini itu menjelaskan bahwa setiap umat manusia itu memiliki kewajiban dalam meyakini keesaan Allah dan mengkhususkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Nah teman-teman, terkait iman kepada Allah ini terdapat beberapa ketauhidan di dalam keimanan. Yang pertama itu ada tauhid rububiyah yang memiliki pengertian meyakini bahwa Allah lah pengatur segalanya. Dalam makna ini kita harus memahami dan meyakini bahwa Allah itulah yang maha mengatur, maha menciptakan, dan maha pemilik segalanya yang ada di muka bumi ini. Salah satu contoh sederhananya teman-teman, kita tahu air itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan itu adalah rahmat Allah. Dan ketika rezeki kita datang dari arah yang gak disangka, itu bukan hanya kebetulan, melainkan itu pengaturan Allah yang sempurna. Ketika kita gagal atau kita kehilangan sesuatu, atau sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kita jangan buru-buru untuk menyalahkan takdir, melainkan kita harus menjadi seseorang yang beriman kepada rububiyah Allah. Dan kita mengatakan ke diri kita bahwasanya mungkin Allah akan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari apa yang aku kira. Maka dari itu, dengan inilah tauhid dan rububiyah, keimanan kita akan meningkat, dan dari sinilah akan menimbulkan rasa sabar, tawakal, dan ketenangan di hati. Nah, selanjutnya ketauhidan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang dimana pengertiannya yaitu hanya kepada Allah kita menyembah. Dengan ini segala amal, segala ibadah kita, segala apapun itu kita niatkan itu hanya kepada Allah. Kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kita berbuat baik itu hanya kepada Allah. Jadi jangan mengharapkan pujian dari manusia, dan jangan takut untuk gengsi berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah secara taat. Karena pada dasarnya teman-teman, ibadah itu ditanggung kepada diri kita masing-masing. Dosa pun dipikul oleh kita masing-masing. Jadi masalah terkait ibadah dan segala hal itu hubungannya hanya kita kepada Allah, tidak ada manusia. Jadi jangan takut untuk gengsi melakukan hal-hal kebaikan. Saat kita menolong teman, itu jangan berharap
untuk adanya kata terima kasih. Saat kita bekerja, jangan berharap untuk kita mendapatkan pujian. Akan tetapi ketika kita memiliki keimanan uluhiyah ini, kita mengatakan bahwa aku melakukan ini tak hanya kepada Allah, untuk Allah. Selanjutnya yaitu asma wa sifat Allah, yang dimana memiliki pengertian nama dan sifat-sifat Allah. Nama dan sifat-sifat Allah ini begitu banyak teman-teman. Salah satunya contoh yaitu ada sifat Ar-Rahman yang memiliki pengertian Maha Pengasih, lalu ada Al-Ghafur yang memiliki pengertian pengampun, lalu ada Al-Adl yang memiliki pengertian yang Maha Adil. Dengan ini, dengan kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah, kita seharusnya dapat meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Salah satu contoh sederhananya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, namun karena kita telah meneladani sifat-sifat Allah ini, dan kita telah paham bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang maha pemaaf, maka yang kita perlu lakukan itu bukan malah membalikkan kejahatannya, akan tetapi kita memaafkan segala perbuatan yang telah dilakukannya kepada kita. Dan manfaat ketika kita mempelajari asma wa sifat ini, kita dapat lebih mengetahui bahwasanya terdapat banyak sifat-sifat yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjadikan hidup kita lebih tenang dan lebih juga bermanfaat. Nah teman-teman, dengan 3 keimanan ketauhidan yang tadi, yang seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ini merupakan salah satu seperti pondasi keimanan kita, yang dimana diibaratkan seperti pohon teman-teman, yang dimana di dalam pohon itu terdapat akar yang kuat, itu seperti rububiyah, dan terdapat batang yang kuat, itu seperti uluhiyah, dan terdapat daun yang indah, itu seperti asma wa sifat. Ketika dari salah satu ini tidak ada, maka pohon itu pun tidak akan pernah hidup. Pohon itu pun akan jatuh dan roboh, akan mati. Sama seperti kita, sama seperti jiwa kita. Ketika 3 hal ini tidak terdapat dalam jiwa kita, maka jiwa kita pun akan mati, dan keimanan kita akan dipertanyakan. Nah, itu tadi teman-teman pengertian dari iman kepada Allah. Dari sini kita seharusnya paham bahwasanya iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar keyakinan, melainkan perjalanan panjang dalam kedekatan kita kepada Allah. Karena setiap kesulitan, setiap kebahagiaan itu terdapat tanda kasihnya Allah yang menjadi kedekatan kita kepada Allah. Maka dari itu, keimanan ini bukan hanya sekadar menjadi ucapan, melainkan dapat kita tanamkan di dalam hati, lalu kita amalkan dengan kebuktian, dan juga kita rasakan dengan ketenangan dalam setiap langkah kita. Karena dari ujung semua ini, hanya Allah yang menjadi tujuan sejati kita. Dan iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar keyakinan sekali lagi, melainkan ini menjadikan landasan kehidupan kita. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.